kita harus cepat-cepat sadar diri, kita harus cepat-cepat bertaubat sebelum terlambat. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semua dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, surah At-Tahrim ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Bagaimana taubat yang bisa dikategorikan taubatan nasuha? Jumhur al-Jir memberikan keterangan bahwa seseorang bisa masuk kategori taubatan nasuha apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, al-iqla' anidz dzambi, memutus hubungan dari dosa tersebut, memutus jaringan, memutus semua bentuk koneksi terhadap dosa tersebut. Dosa, maksiat, rambu-rambu syariat yang dilanggar, semuanya kita putus hubungan. Kalau kemarin di antara kita ada yang masih tarikus sholat, sering meninggalkan sholat, maka sekarang juga dosa tarikus sholat kita putus. Mulai sekarang kita harus rajin, harus lengkap 5 waktu sehari semalam, bahkan berusaha tepat waktu dan diusahakan dalam keadaan berjamaah. Kalau di antara kita ada yang masih mengkonsumsi berbagai macam bentuk miras, baik yang cair maupun yang padat, maka saat ini pula kita putus, tidak pernah menyentuh miras sama sekali. Kalau di antara kita masih ada yang masih sering menggunjing, menggibah, menggosip, mengerasani, membicarakan aib-aib saudara kita, maka saat ini pula kita putus jaringan. Bahkan kalau perlu kita jauhi teman-teman yang mengajak untuk menghibah, kita ganti, berhijrah, mencari teman-teman yang soleh dan solehah yang mampu mengajak kita menuju ke ketaatan kepada Allah. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Saat ini pula kita putus berbagai macam dosa, maksiat, kemungkaran-kemungkaran yang justru mengundang kemurkaan Allah kepada kita semua. Sekarang juga kita putus koneksinya. Apabila ini yang kita lakukan, maka syarat pertama sudah terpenuhi. Ini yang berhubungan dengan masa seketika, filhal. Syarat yang kedua, an-nadam ala ma hadath, menyesali atas perbuatan dosa, perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu syariat, perkara-perkara yang membuat Allah murka. Semua itu kita sesali dari lubuk hati kita yang paling dalam, penuh. Apabila itu yang kita lakukan, maka terpenuhilah syarat yang kedua yang berhubungan dengan zaman al-madhi, masa yang telah lampau. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-azm ala adamil audati ilaih, bercita-cita tinggi, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, salah khilaf yang pernah kita terjerumus di dalamnya. Apabila ini yang kita lakukan, maka syarat yang ketiga sudah terpenuhi. Dan ini berhubungan dengan
zaman al-istiqbal, zaman yang akan datang. Menurut jumhur ahli tafsir, apabila 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka taubat kita sudah masuk kategori taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Ini apabila dosa tersebut berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 syarat terpenuhi, maka